Samsung salah satu konglomerasi besar dari Korea yang dikendalikan oleh keluarga dan dikenal sebagai sebutan chaebol. Memulai sejarahnya pada tahun 1938 sebagai perusahaan trading, mengirimkan ikan kering dan buah-buahan ke Manchuria yang pada saat itu dikuasai oleh Jepang. Lee Byung-chul, pendirinya yang pada kala itu sering berkunjung ke Tokyo, Jepang. Seseorang yang sangat semangat mempelajari praktek manajemen Jepang, dan beliau mengklaim bahwasanya prioritas utamanya yaitu manajemen yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia. Beliau juga mengklaim 80% dari waktunya digunakan untuk merekrut orang dan mengembangkan talenta-talenta cemerlang dari orang-orang yang direkrut. Setelah Perang Dunia Kedua dan Perang Korea, perusahaan Samsung mendapat dukungan dari pemerintah untuk pembangunan kembali kota atau negara Korea. Di bawah kepemimpinan Lee, perusahaan Samsung langsung diversifikasi di berbagai bidang, salah satunya di bidang pembuatan kapal, petrokimia, dan bahkan pembuatan pesawat terbang yang jarang sekali kita dengar. Sayang sekali, manusia tidak bisa melawan takdir. Lee kemudian meninggal pada tahun 1987. Tahta Samsung kemudian diwariskan kepada putranya yang bernama Lee Kun-hee. Pada tahun 1997, krisis ekonomi yang menghantam banyak negara tidak dapat dipungkiri, perusahaan Samsung juga ikut terdampak. Samsung Group dan Samsung Electronics mengalami kemunduran yang parah. Alhasil, sang CEO memberi sebuah tanggapan. Yoon Jong-young bersumpah akan mengubah kondisi krisis dalam waktu 5 bulan atau beliau akan mengundurkan diri. Langkah yang diambil oleh CEO tersebut sangat drastis, yaitu mem-PHK 20.000 karyawannya dan mengubah kebijakan kerja seumur hidup. Konon pada saat musim dingin melanda, beliau juga sampai menurunkan suhu pemanas ruangan di kantor pusat sehingga kondisi dingin membuat para karyawan harus menambah baju hangat, bahkan sampai celana dalam yang berpenghangat. Tak hanya sampai di sana, CEO Yoon Jong-young juga memotong bonus-bonus tahunan untuk para eksekutif dengan embel-embel demi menyelamatkan Samsung Electronics atau Samsung Group di tangan dia dalam waktu 5 bulan. Tapi apakah akan berjalan mulus untuk mempertahankan perusahaan Samsung? Kita bahas lebih mendalam hasil dari tindakan CEO Yoon Jong-young. Apakah membuahkan hasil? Pada tahun 2000, Yoon telah menghapus utang sebesar 10 miliar dolar dan Samsung Electronics kembali menuai laba. Kini divisi itu menjadi bisnis inti grup Samsung. Lee Kun-hee telah memutuskan untuk menjual banyak divisi yang kurang menguntungkan, termasuk jam dan peralatan medis, menghentikan pembuatan produk-produk berharga murah seperti kipas angin dan radio. Sepertinya tindakan-tindakan yang drastis oleh CEO Samsung tersebut membuahkan hasil ya teman-teman ya. Dalam waktu hanya setahun Samsung menuai laba seperti cuplikan yang sebelumnya. Dari kejadian krisis begini, teman-teman mungkin kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya krisis itu bukan akhir dari segalanya. Dan tindakan keras sebuah perusahaan atau CEO untuk memangkas karyawan dengan drastis berjumlah 20.000 orang yang mungkin bisa membawa dampak yang belum pernah terjadi. Akan tetapi tujuan dari CEO tersebut yaitu satu, mempertahankan Samsung sampai detik ini. Itu mungkin yang bisa kita petik dari cerita Samsung dalam menghadapi krisis ekonomi. Akan tetapi bukan hanya sampai di sana, akan kita bahas lagi lebih dalam next apa yang akan terjadi di Samsung. Setelah mempertahankan perusahaan Samsung, CEO Yoon Jong-young juga merevitalisasi bahwasanya merek Samsung itu akan bertransformasi menjadi merek untuk konsumen premier. Kemudian Yoon Jong-young juga berpikir, kenapa chip-chip tersebut harus dijual kepada perusahaan lain sedangkan perusahaan-perusahaan atau produk-produk Samsung bisa memakainya sendiri. Nah, ide yang awalnya terlihat sebagai kelemahan oleh tim-tim Samsung sekarang menjadi aset yang tidak ternilai. Akan tetapi kesuksesan Samsung dan CEO Yoon Jong-young dalam menghadapi krisis tidak terlepas dari seorang Eric Kim. Eric Kim yang direkrut
pada tahun 1999 didapuk menjadi kepala operasi pemasaran, membuat Samsung diinginkan oleh orang. Kim kemudian mengontrak ratusan perancang untuk mendongkrak jumlah produk untuk tampak keren. Kim bahkan menghabiskan hampir $1 miliar AS untuk mengiklankannya. Kampanye Digit All kabarnya juga menghabiskan $400 juta AS demi mengubah persepsi konsumen. Firma konsultasi Global Interbrand kemudian menetapkan Samsung sebagai merek yang berkembang paling pesat. Kim kemudian mengumumkan bahwa fokus Samsung ada pada 3 kualitas. Yang pertama, membuat orang tercengang, yang kedua tampil sederhana, kemudian yang ketiga yaitu eksklusif. Setiap departemen bahkan diberikan kuota khusus tahunan untuk membuat sebuah produk yang harus membuat orang tercengang. Dengan banyaknya jumlah atau jenis produk Samsung, Samsung tidak mengharapkan bahwa semua produk yang dikeluarkan akan membuahkan hasil ataupun sukses. Tetapi Samsung lebih mengharapkan menjadi sebuah efek halo, efek positif untuk kedepannya ketika produk-produknya diproduksi secara massal dan bisa mendukung produk-produk lain. Intinya Samsung ingin agar penggemarnya merasa bahwa produk Samsung itu sangat banyak jenisnya. Kata-kata bijak dari seorang Eric Kim setelah berhasil yaitu biasanya membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun untuk menumbuhkan sebuah merek. Kami Samsung berhasil mencapai sebuah kesuksesan dari yang bukan apa-apa menjadi sebuah merek pemain utama di dunia elektronik, kata Eric Kim. Tapi itu bukan merupakan tantangan yang mudah. Satu lagi kata bijak dari seorang Kim yaitu dibutuhkan waktu untuk dikenal. Akan tetapi tidak cukup hanya untuk dikenal, sebuah merek itu harus juga dicintai oleh penggemarnya. Sekian mungkin untuk pembahasan tentang merek Samsung kali ini dalam poin menghadapi sebuah krisis. Kesimpulannya mungkin bisa kita ambil yaitu krisis bukan akhir dari segalanya. Kita harus tetap positif seperti seorang Eric Kim dalam mengambil keputusan dan seorang CEO Yoon Jong Young dalam mengambil keputusan menghadapi sebuah krisis. Sebuah keputusan itu pasti ada pro dan kontranya. Yang paling penting yaitu tujuannya untuk mempertahankan perusahaan Samsung.